Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan pengajian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga usaha atau ikhtiar memperbaiki lahir dan batin insya Allah akan mengalami progres yang semakin baik. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Adzabun naum, yaitu membahas tentang etika atau adab tidur. Imam Ghazali sangat rinci dan detail dalam memberikan panduan bagi para salik, baik dalam ibadah maupun di dalam muamalah, dan juga terkait dengan persoalan-persoalan aktivitas harian seperti tidur. Selama ini kita tidur jarang yang menggunakan adab, dan bahkan sangat jarang sekali orang membahas tentang adabnya tidur. Karena itu dengan mengkaji kitab ini, insya Allah malam ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Imam Ghazali terkait bagaimana adab tidur. Selama ini mungkin orang tidur asal capek terus rebahan langsung tidur. Tentu apa yang disampaikan Imam Ghazali memiliki peranan penting dalam memahami adab tidur ini, kaitannya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sekedar tidur tanpa ada muhasabah, tanpa ada mensyukuri atas nikmat Allah, tentu kita akan sulit bisa bersyukur. Tapi kalau kita bisa sedikit munajat, merenung tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam aktivitas sehari, kemudian kita juga diberikan kemudahan di dalam tidur dan bisa bangun lagi, tentu ini nikmat yang sangat sempurna. Namun demikian, nikmat yang begitu luas yang diberikan oleh Allah, sangat jarang orang yang mensyukurinya. Bahkan masih saja terasa masih kurang
dan akhirnya tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta an-nauma, maka apabila Anda ingin, fa idza aradta, apabila Anda ingin an-nauma, tidur, fabsut, maka hamparkan atau gelarlah firasaka, tempat tidurmu. Nah, firas ini maknanya ya sudah berubah-ubah ya, artinya sesuai dengan zamannya. Firas, tempat tidur ya zaman Nabi ya sangat sederhana sekali. Kalau di Indonesia ya sudah mulai banyak macam-macam bentuk dan rupanya. Ada juga firasnya ya beralaskan tikar ya. Atau ya kalau para santri itu ya alasnya pakai sajadah gitu ya. Itu pun ya bisa tidur dengan nyenyak itu. Oleh Imam Ghazali ketika kita akan tidur ya, menyiapkan firas tempat tidur kita, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nah, ini yang mungkin banyak yang diabaikan. Jadi posisi tidur dengan posisi mustaqbilal kiblati. Ini sifatnya ya panduan bagi orang yang mau, bagi orang yang ingin tidurnya itu ada adab. Tapi bagi yang tidak merasa perlu ya, ngapain sih tidur pakai ribet-ribet amat gitu ya, ya silahkan aja. Karena penjelasan Imam Ghazali ini berkaitan dengan adab tidur. Sebab tidur itu ya beda tipis dengan kematian. Kenapa Imam Ghazali mengajarkan adab? Sebab di dalam tidur itu misterius, bisa ada kemungkinan untuk tidur selamanya, dan itu juga banyak yang seperti itu. Ada kemungkinan ya bisa melek lagi. Nah, Imam Ghazali mengajarkan cara tidur dengan menghadap kiblat, dan tentu nanti ada cara-cara tambahan lain. Ini dalam rangka mempersiapkan diri ya, jika dalam tidur itu sebagai tidur yang terakhir. Karena ajal seseorang tidak ada yang tahu. Ya, banyak yang orang tidur akhirnya kebablasan banyak. Ya. Jadi yang pertama mustaqbilal kiblat. Itu ya persis seperti ya mayit ketika posisi dimasukkan dalam liang lahat itu. Bagaimana kalau posisi tempat tidurnya itu arahnya tidak menghadap kiblat ya. Ya ini hanya adab. Adab ini kan bagi orang yang memiliki kemauan. Oh iya, ini pasti yang diajarkan Imam Ghazali ini pasti baik, pasti memiliki maslahah gitu. Ya sekiranya bisa dirubah ya dirubah. Tapi sekiranya tidak karena ukuran kamar dan faktor lain tidak memungkinkan, ya tidak ada masalah. Karena ini sebagai adab saja. Walum, dan tidurlah ala yaminika, atas sisi kananmu. Itu menghadap kiblat, kemudian tidur posisi ya atas bagian kanan. Ya persis kayak orang jenazah atau mayit ditidurkan di liang lahat. Posisinya persis kayak gitu.
Kama yat jauh sebagaimana tidur miring ya. Siapa al mayyitu mayyit filahdihi dalam liang lahatnya. Jadi seperti ya seorang mayit yang ditidurkan dalam liang lahatnya. Ini posisinya. Kenapa sih kok dibikin begini, kan serem gitu kan. Serem bagi orang yang tidak punya kesadaran bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Tapi bagi orang yang punya kesadaran bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, maka istiqdat ya, persiapan sedini mungkin sebelum kejadian itu akan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan posisi tidur seperti mayit tadi itu pasti banyak renungan. Banyak sekali muhasabah. Ya, bisa jadi misalkan malam ini dengan tidur yang seperti itu, ya dia akan teringat ya. Andai besok tidak bisa bangun, berarti ini sebagai tidur yang terakhir. Sehingga ada kesadaran untuk taubat, untuk memohon ampun kepada Allah, untuk memperbaiki diri. Bagi yang sadar, oh ya masih ada waktu, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi bagi hati yang keras, sulit untuk menerima. Ngapain tidur pakai aturan yang ribet banget itu. Nah, ini bagi hati yang tidak tersentuh, sehingga tidak ada sensitivitas, tidak ada kesadaran bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Itu. Wa'lam dan ketahuilah, ini penjelasannya kenapa harus seperti itu. Biasanya ini ahli thariqah ya, orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini banyak diamalkan, ya, banyak dilakukan dengan posisi ya seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Bahkan ada juga ya ulama atau orang yang sudah mempersiapkan kain kafan ya ditaruh di depannya. Ini supaya menjadi pengiling, pengingat. Oh iya, suatu saat pasti saya akan mati. Ya, mumpung masih ada nafas, ada kehidupan, maka dia akan berhati-hati ya untuk meninggalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini ada sikap yang muncul dari dalam diri, yaitu kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Gitu. Wa'lam dan ketahuilah, anan nauma sesungguhnya tidur, mislul mauti itu seperti mati. Jadi tidur itu seperti mati. Wal yakduh tu dan bermula bangun ya, yakduh itu bangun tidur. Mislul ba'si itu menyerupai kebangkitan ya, kebangkitan pada yaumul ba'si. Yaumul ba'si ini kapan? Yaumul ba'si ini ya setelah orang-orang meninggal ya, itu kan beragam kejadiannya. Kalau dia yang banyak dosanya ya akan menghabiskan waktu di alam kubur dengan mendapatkan siksaan ya yang terus menerus. Ini bagi orang yang dosanya belum diampuni oleh Allah. Tapi bagi orang yang mendapatkan anugerah nikmat kubur gitu. Jadi orang yang setelah kematian
itu hanya ada dua posisi, mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Siksa kubur yaitu bagi orang-orang yang ketika meninggalkan ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Itu. Atau mereka tidak lolos ketika menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Itu. Nah, ibarat seperti di kepolisian ada copet ketangkep, itu diintegrasi. Diintegrasi oleh polisi. Itu ibarat mungkar nakirnya. Pasti di situ kalau dia maling atau copet terus dia masih bulet nggak mau ngaku, pasti banyak babak belurnya gitu. Artinya itu diibaratkan kalau orang yang sudah meninggal kemudian melewati proses tahapan menghadapi munkar nakir, tidak bisa menjawab persoalan-persoalan akidah yang ditanyakan oleh munkar nakir, maka konsekuensinya nanti akan masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan fasilitas siksa kubur. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia sudah memiliki kesadaran bertaubat sebelum datangnya kematian dan sudah mulai semakin hati-hati, potensi untuk mendapatkan nikmat kubur itu tinggi. Maka orang yang mendapatkan nikmat kubur, kalau di dalam kitab Sulam Taufik, itu digambarkan ada yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditidurkan kemudian dibangunkan nanti pada saat yaumul ba'si, kiamat kubro. Kemudian setelah kiamat kubro kemudian dibangkitkan seluruh umat manusia. Inilah yang disebut yaumul ba'si. Nah, ibarat yakduh mislul ba'si ini diibaratkan seperti orang yang sudah berada di alam kubur kemudian mendapatkan nikmat kubur dan bentuk nikmat kuburnya itu ditidurkan, baru dibangunkan ketika yaumul ba'si. Itu. Lah, harapannya kita itu seperti itu. Kan bisa dibayangkan kalau di alam kubur tiap hari mendapatkan siksa. Ini kan kondisi yang sangat menyedihkan gitu. Naudzubillah min dzalik Nah, wala'allah dan mudah-mudahan Allah Ta'ala maha tinggi Allah yaqbidu mencabut atau menahan ruhaka ruhmu fi lailatika di dalam malammu. Fakun maka jadilah dirimu musta'idan orang yang bersiap-siap liliqaihi untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ini Imam Ghazali menyampaikan tadi kenapa adabnya menghadap kiblat, kemudian tidur miring, posisi bagian kanan di bawah, itu harapannya supaya Allah Subhanahu wa taala misalkan malam itu sebagai malam terakhir sudah ada persiapan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala liliqaihi. Ini bagi orang-orang yang hatinya sudah ada kecintaan kepada Allah. Jadi kerinduan untuk berjumpa itu ada. Apakah perjumpaan Allah itu bisa terjadi?
Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang perjumpaan dengan Allah. Ya, dan juga hadis. Seperti yang paling populer itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Itu. Jadi Allah sendiri yang memberikan tawaran kepada siapapun, laki-laki perempuan, yarju, yang ingin ya berjumpa, liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya. Dalam ayat lain menggunakan redaksi yang berbeda, faman kana yarju liqa Allah, ya, menggunakan liqa Allah, perjumpaan Allah. Terus ada juga tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Nah, itu. Jadi ada ayat yang memberikan gambaran kesedihan bagi orang-orang yang tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga di dalam hadis, ya, juga dijelaskan Allah sangat responsif kepada hamba yang melangkah menuju kepadanya. Andai dia jalan, Allah itu lari. Ini sebuah ibarat bahwa Allah sangat responsif ketika ada seorang hamba, sekalipun dia dulu dosanya cukup banyak, ya, tapi ketika sudah muncul kesadaran untuk kembali kepada Allah, maka posisinya sudah berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi harapan pada saat kita tidur itu, mudah-mudahan ruh kita pada malam itu, ya, menjadi orang yang sudah mustaidan, bersiap diri untuk berjumpa dengan Tuhannya. Maka didahului dengan wudhu, ya, supaya bersih lahir batin. Bi antanama, sebagaimana Anda tidur, ya, ala toharotin, dalam keadaan suci. Jadi tidurnya sudah dalam keadaan suci, ya. Nah, kalau sudah punya zikir, ya, zikir baik zikir itu ismudzat yang sudah menjadi wadhifah rutin, atau ya zikir keluar masuk nafas, ya, yaitu bisa terus untuk diamalkan, ya, dalam posisi, ya, sebelum tidur. Watakunu, dan Anda ada, watakunu, dan ada apa wasiatuka, wasiatmu, ya, maktubatan, itu ditulis tahta roksika, ya, ini ditulis di bawah kepalamu. Ya, itu ada, misalkan mau nulis wasiat, ya. Watanamu, dan Anda tidur taiban, sebagai orang yang taubat. Itu. Jadi tidurnya sudah sebagai seorang hamba yang bertaubat, yang siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat minad dunubi, dari segala dosa. Mustaghfiron, dengan meminta ampun, ya, mustaghfir, ya, orang yang minta ampun. Aziman, yang diniatkan, yang disengajakan. Allah ta'uda, supaya tidak kembali.
ila maksiatin, kepada maksiat. Jadi posisinya ketika tidur ya benar-benar posisi orang yang bertaubat, kemudian dia senantiasa mohon ampun kepada Allah. Terus ketika itu sudah muncul ketetapan di dalam hati, tidak akan mengulangi maksiat-maksiat yang pernah dilakukan. Ya, istilahnya jangan tobat sambal. Sekarang tobat, besok maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, gitu. Nah, ini oleh Imam Ghazali, kalau sudah benar-benar bertaubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha, itu harus ada kesungguhan berjanji di dalam diri, Allah ta'uda, supaya tidak kembali ila maksiatin, kepada maksiat. Itu. Jadi ya Allah, mudah-mudahan ya kami Engkau jaga ya Allah dari segala maksiat, baik maksiat lahir maupun batin. Itu. Wa azim, dan niatlah alal khair, atas kebaikan, ya. Jadi dimunculkan, diniatkan untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Li jami'il muslimin, kepada semua orang-orang muslim. Jadi ada niat terus yang dilakukan untuk memperbaiki diri, baik secara lahir maupun batin. In ba'asakallah, jika Allah membangkitkanmu, ya, wa tadzakkara, dan kamu sadar, annaka, sesungguhnya dirimu, satat ji'u, kamu akan tidur, fil lahdi, di liang lahat, kadzalika, seperti itu, wahidan, sendiri. Itu. Jadi maksud dengan tidur yang tadi sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, itu diharapkan kita punya kesadaran bahwa suatu saat pasti akan terjadi, kita akan tidur miring, ya, di liang lahat dalam keadaan seorang diri. Itulah, ini ada prepare, ada latihan pra kematian. Itu. Ini bagusnya ya Imam Ghazali, ya, memberikan latihan-latihan kepada kita supaya prepare, ya, sebelum datangnya mati yang sesungguhnya. Itu. Faridan, ya, wahidan, ya, sendiri, faridan, ya, ijen, ya, istilahnya ya tunggal, nggak ada yang lainnya lagi. Laisa maka, tidak ada sertamu, ya, keluarga pulang, anak istri pulang, semua pulang. Illa amalaka, kecuali amalmu. Nah, di sini baru merasakan, ya, apakah amal yang dia lakukan saat di dunia itu masih bisa dipanen di alam kubur atau tidak. Nah, di sini pentingnya kita melakukan muhasabah. Jangan sampai kita ketika di dunia merasa amalnya banyak, sedekahnya di mana-mana, istilahnya bangun masjid di mana-mana. Ternyata apa yang dia lakukan itu ada virus, ada penyakit, yaitu riya, pamer, ujub, ya, heran, kemudian takabur. Nah, dia nggak sadar sampai datang kematian.
Maka orang-orang yang seperti ini ya, nampak amalnya baik, ya, sholatnya itu ya kelihatan rajin jamaah, sodakohnya juga baik, ya, tapi ilmu batinnya tidak punya. Ya, dia amal-amal saja, tidak sadar ada virus riya. Akhirnya dia semangat jamaah, ternyata masih mengikuti bisikan riya, tidak dilawan karena belum tahu ilmunya. Begitu juga ketika bantu masjid, bantu musola, bantu pesantren, dia dermawan. Tapi karena nggak tahu ilmu batiniahnya, bahwa ada penyakit virus yang bisa merontokkan amal, ya, dia dermawan. Cuma niatnya ya supaya kelihatan dia dermawan, yaitu dengan cara ya namanya harus ditulis, ya harus diumumkan itu. Kalau tidak diumumkan atau tidak tulis, dia rasanya kayak kurang ikhlas gitu. Nah, ini bahayanya di sini. Maka penting sekali ngaji tasawuf ini supaya kita bisa meningkatkan kualitas amal kita. Walaupun sedikit tapi ikhlas, itu pasti akan bermanfaat di alam kubur, di alam akhirat. Tapi sebanyak apapun amal itu tapi terkena virus riya, ujub, takabur, itu rontok semua. Sehingga akhirnya menyesal. Nah, ini oleh Imam Ghazali dijelaskan, laisa ma'aka illa amaluka. Dia berharap amalnya banyak, ternyata sedikit, ya minus. Mungkin amalnya akan tercatat ikhlas ketika di perampatan ada orang minta-minta, ya, mau ngeluarin yang 100.000 berat, 10.000 juga berat, 5.000 berat gitu ya, baru 2.000 atau 1.000 enteng. Lah mungkin ini yang ikhlas, ini yang bisa menemani di akhirat. Sedangkan yang jutaan untuk membangun masjid karena di situ ada nafsu masuk, yaitu riya, ujub, takabur, ternyata di akhirat ya tidak ditemukan sebab terkena virus riya yang merontokkan amal ibadah kita. Maka di sini penting sekali ngaji tasawuf ini, ya. Kalau tidak ada amal, ya, ternyata amal yang minus, alangkah sedihnya, alangkah menyesalnya. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan pada saat seseorang itu ya mati, kemudian tidak membawa amal banyak, dia memohon kepada Allah, ya Allah berilah kesempatan saya untuk hidup sekali lagi gitu. Saya akan memperbaiki diri, saya akan semaksimal mungkin untuk berbaik kepadamu ya Allah. Tapi ini penyesalan yang sudah posisinya di alam kubur, tidak mungkin terjadi. Karena itu ya kita yang masih hidup bisa menjadikan ini sebagai ya pembelajaran buat kita supaya kita bisa memperbaiki baik lahir maupun batin kita. Wala tajzi, dan tidak akan dibalas illa bisa'ika, kecuali dengan usahamu. Jadi tidak bisa menggantungkan kepada orang lain. Ya, kembali kepada usaha perjuanganmu saat di dunia. Apakah ketika di dunia kamu sudah melakukan perjuangan untuk agamamu secara ikhlas atau tidak? Nah, jika tidak ada, ya berarti ya minus. Ya, maka kita manfaatkan waktu kita sebelum datangnya kematian ini untuk terus memperbaiki ya lahir batin kita. Ternyata wala tajzi illa bisaika, kita berbuat baik
sebanyak-banyaknya, menyenangkan orang sebanyak-banyaknya. Tapi harus didasari keikhlasan. Ini kunci. Kalau tidak ikhlas pasti rontok, pasti nggak bisa dipanen di akhirat. Makanya perlu ilmu. Jangan sampai kita sudah berbuat amal, menolong orang, membantu orang, kemudian pada satu saat jengkel diundat-undat, ya bahasa Jawa itu, diundat-undat, diomongin, dibicarakan. Ini rontok semua. Nah, inilah pentingnya menjaga amal yang sudah kita lakukan ini ya dengan ilmu. Kalau ilmunya paham, ya dia akan menjaga, tidak akan keluar kalimat lagi, apalagi menyakiti orang yang pernah dibantu atau orang yang pernah diberikan pertolongan. Itu. Kemudian wala tastajrib an-naum takallufan, dan jangan juga kamu menarik ya, an-naum tidur bitamhitil farosi, dengan menggelar tempat tidur al-wati'ati yang istilahnya sangat mewah, ya mewah, tempat tidur yang mungkin harganya mahal itu, karena sama-sama spring bed itu beda harga, beda kualitas itu. Ya kalau yang mahal itu bisa jadi subuhnya agak susah karena terlalu nikmat. Tapi yang agak murahan itu, yang di punggung agak nggak nyaman, itu bisa jadi subuhnya bisa istiqomah ya. Karena efek ketidaknyamanannya itu mudah bangun. Tapi orang yang tidurnya spring bednya mahal, yaitu setannya itu selalu menggoda, entar dulu gitu. Akhirnya bablas sekali nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari dan setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun, subuhnya kesiangan, ini berarti ya tidak ada unsur untuk memperbaiki diri ya. Fa'inan naum, maka sesungguhnya tidur taktilun, itu memperpanjang lil hayat, kepada hidup. Illa idza kanat, kecuali apabila telah ada yakdotuka, bangunmu, wabalan, itu buruk. Itu. Jadi disebut tidur itu memperpanjang hidup ya. Artinya selama tidur itu kita tidak melakukan aktivitas kemaksiatan. Tapi ketika bangun ya, justru yang terjadi adalah wabalan. Wabalan itu ya melakukan perbuatan yang buruk ya. Ya, perbuatan yang terkait dengan kemaksiatan. Oh, berarti ini meleknya ini justru madorot. Ternyata setelah dihitung, dihisap ya umurnya, dia itu terselamatkan pada saat tidur. Karena pada saat tidur dia tidak maksiat. Tapi ketika sudah bangun, yang terjadi hanya maksiat, dari maksiat satu ke maksiat yang lain. Dan tidak pernah ada keinginan untuk bertaubat. Bagi seorang hamba yang sudah menuju Allah, itu tentu ya dalam kesehariannya ada zikir istighfar. Zikir istighfar ini untuk mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa masa lalu, dosa yang telah dilakukan, semoga diampuni oleh Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi dan terus akan memperbaiki diri. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan tadi tobatnya tobat sambel, sekarang tobat besok kembali lagi, tobat besok kembali lagi, dan terus seperti itu. Ya, khawatirnya ya pas malaikat pencabut nyawa datang, kondisinya sedang belum tobat, kan
menyedihkan itu. Makanya lebih baik kita berhati-hati ya, kita lebih baik ya memperbanyak istighfar, memperbanyak pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa umurku kan masih muda gitu. Umur tidak menjadi ukuran. Malaikat pencabut nyawa itu tidak melihat umur. Setiap manusia punya kontrak ya. Karena itu kalau kita memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini ada kontraknya ya, mumpung kita masih sehat, masih hidup, marilah kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apabila melekmu ya, bangunmu itu justru Anda jatuh pada keburukan, pada kemaksiatan ya, alaika pada dirimu, fanaumuka maka tidurmu salamatun itu keselamatan, lidinika bagi agamamu. Ini kan aneh ini. Jadi orang hidup hanya tidurnya yang menyelamatkan dirinya, sedangkan ketika melek ya itu di gelas langsung ya, bukan kopi yang diminum tapi minuman-minuman yang diharamkan. Siang dikit ya, bukannya ibadah tapi main judi. Malam ya, masuk malam bukannya untuk tidur buat ibadah tapi digunakan untuk maksiat gitu. Jadi akhirnya dalam waktu 24 jam dia tidak maksiat itu pada saat tidur. Nah, jangan sampai ya kita seperti ini. Imam Ghazali ini sudah menjelaskan kalau ternyata hanya tidurnya yang menyelamatkan seseorang ya tidur aja seterusnya gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya. Kita bisa menjadi lebih baik dari waktu 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa manage dengan baik ya. Anda proporsional ya di dalam memanage waktu. Ada untuk ibadah, ada untuk muamalah, ada juga untuk istirahat, karena semua ada haknya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa terpacu ya untuk terus memperbaiki diri ya. Semakin tambah usia kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin, dapat mengamalkan dan terus memperbaiki diri sehingga kita termasuk orang yang memperoleh anugerah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.